Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Alwi dengan NIM 1993142034 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya internasional, erat kaitannya dengan studi kasus pada PT Unilever. Baiklah, kita melangkah ke slide berikutnya. Baiklah, yang pertama yaitu definisi hubungan internasional. Hubungan internasional adalah sebagai studi hubungan dan interaksi antar negara-negara termasuk aktivitas aras kebijakan pemerintah. Organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Kerjasama dengan internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan dari suatu negara dengan yang lainnya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara-negara di dunia. Hubungan kerjasama antar negara atau biasa disebut dengan internasional di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan asistensi keberadaan suatu negara. Dalam tata pergaulan internasional, di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan poin hidup kedua adalah yang merupakan dambaan setiap manusia atau negara yang sebuah ada di perusahaan dunia. yang produksi Setiap barang-barang negara kebutuhan sudah tentu pribadi memiliki kelebihan maupun dan rumah tangga. kekurangan selama Begitupun puluhan kepentingan tahun yang berbeda-beda. berawal dari dua perusahaan kecil di Inggris dan di Belanda yang kemudian bergabung menjadi satu. Saat ini Unilever dikenal sebagai perusahaan multinasional yang beroperasi di seluruh dunia. Multinasional corporate atau biasa disebut dengan MNC atau perusahaan multinasional merupakan hal yang lazim didengar di era globalisasi ini. MNC adalah suatu perusahaan yang beraktivitas di luar negara asal atau home country dengan saham yang dimiliki oleh beberapa negara dan aktivitas berada pada negara tujuan atau biasa disebut dengan host country. Unilever dengan Inggris dan Belanda sebagai home country telah memperluas aktivitas usahanya ke beberapa negara di dunia, salah satunya yaitu negara Indonesia. Globalisasi PT Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional yang memasarkan beberapa barang konsumen di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk yang membuat para kesehatan dan perawat pribadi sehari-hari dengan produk yang membuat para pemakainya merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan. Globalisasi mungkin merupakan alasan utama mengapa kita harus mempelajari strategi MSDM internasional, dikarenakan globalisasi merupakan tren di seluruh dunia mengenai perekonomian dunia dan menjadi tanpa batas. Globalisasi negeri dapat melakukan kegiatan bisnis di mana saja dan berarti bahwa perusahaan PT Unilever lebih cenderung untuk bersaing dimanapun dan kapanpun. Kita next ke slide berikutnya, strategi PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki 4 strategi bisnis dalam bisnisnya. Yang pertama yaitu strategi diferensial, kedua pesaing baru melalui loyalitas pelayanan yang sulit diatasi, yang ketiga yaitu strategi kepemimpinan, dan keempat strategi fokus. Konsep pemasaran. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ada perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah keadaan di mana manusia merasa tidak memiliki kepuasan dasar. 3 yaitu nilai, biaya, dan kepuasan. Adalah perkiraan pelanggan tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhan setiap produk. Pertukaran, transaksi, dan hubungan. Pertukaran adalah nilai suatu produk bagi manusia yang tidak cukup untuk menjelaskan pemasaran. Pemasaran dan pemasar adalah keinginan manusia dalam hubungan dengan pasar. Pemasaran bermaksud juga bekerja dengan pasar untuk mewujudkan transaksi. Pemasaran adalah orang yang mencari sumber dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai. Tindakan PT Unilever dengan melemahnya ekonomi internasional. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki sejumlah cara untuk menghadapi ancaman pelemahan ekonomi dunia.
Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, Heman Bakshi, optimistis dengan masa depan bisnis di Indonesia walaupun ada ancaman resesi global. Salah satu alasannya karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia. Walaupun penduduknya banyak, level konsumsi masih rendah. Di sanalah peluang untuk Unilever terus berkembang. Slide selanjutnya yaitu Unilever sebagai salah satu perusahaan multinasional tentunya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi ancaman resesi ini. Heman mengatakan, yang terpenting adalah menentukan apa yang paling dibutuhkan di masa tersebut. Upaya PT Unilever lebih dekat dengan adanya mengintegrasikan apa yang paling sering dikonsumsi dan dibutuhkan masyarakat, mulai dari produk makanan dan minuman hingga personal care. Slide selanjutnya yaitu teknik MSDM internasional pada PT Unilever. Keberhasilan PT Unilever dalam menomorsatukan manajemen SDM terbukti dari keberhasilannya PT Unilever meraih penghargaan dari Jepang untuk pelaksanaan produktif total maintenance yang berhasil terpilih sebagai salah satu dari 20 perusahaan terbaik di dunia. Teknik MSDM internasional pada PT Unilever terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, pengadaan yaitu proses rekrutmen atau orientasi seperti program pelatihan kerja. Kedua, penggunaan yaitu proses sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan tugas apa yang akan menjadi tanggung jawabnya. Ketiga yaitu pemeliharaan, yaitu bagaimana PT Unilever menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga karyawan juga dapat meraih kepuasan bekerja sama pada PT Unilever. Baiklah, kita melangkah ke slide selanjutnya, penggunaan sistem informasi MSDM. PT Unilever menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok terhadap jadwal produksi atau bahkan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan pengiriman pasokan terhadap pemasok. Selain itu juga PT Unilever melakukan tanya jawab konsumen dan membuat suara konsumen tempat pada konsumen mengeluh dalam PT Unilever Indonesia. Promosi yang dilakukan paling banyak melalui media elektronik. Kita melangkah ke slide berikutnya yaitu pelayanan PT Unilever. Unilever melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan bertaraf internasional. Selain itu, Unilever menyediakan informasi atas kegiatan yang struktur dan situasi finansial serta kinerja kepada pemegang yang dilakukan secara teratur dan benar. Yang ketiga yaitu hubungan Unilever dengan para pemasok. Pelanggan dan mitra usaha selalu dijalani dengan asas paling bermanfaat. Yang terakhir yaitu Unilever berupaya menjadi perusahaan yang dapat diandalkan dan sebagai bagian integral dari masyarakat serta memenuhi kewajiban terhadap masyarakat yang berkomunitas setempat. Baiklah, adapun slide penutup yaitu kesimpulan. PT Unilever Indonesia Tbk menyadari sepenuhnya akan tanggung jawab dalam mengelola keterbukaan informasi mereka. Informasi merupakan kunci emas yang dimiliki perusahaan yang berharga dan mengupayakan suatu lingkungan perusahaan yang transparan. Unilever mengoptimalkan komponen perusahaan. Unilever juga memang mengupayakan suatu strategi komunikasi melalui strategi aliran informasi terbuka dan menyiapkan informasi korporat tersebut. Dengan mengelola pesan yang dirancang secara informatif dan edukatif untuk memenuhi kebutuhan informasi pada pemangku kepentingan perusahaan dalam mewujudkan transparansi tersebut. Terima kasih, itulah tadi pemaparan saya tentang studi hubungan dan interaksi internasional pada PT Unilever. Saya ucapkan banyak terima kasih jika ada kesalahan yang fatal dalam penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.